Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali adik-adik. Kita masuk di materi berikutnya, bab berikutnya di modul. Anda bisa lihat bab tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya kita ada di bab Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara atau sebagai sebuah ideologi kita bahas dalam 2 sesi di materi mata kuliah Pancasila ini. Yang materi awal ini hanya pengantar saja singkat tentang apa itu ideologi dan beberapa ideologi besar dunia. Anda diharapkan mampu memahami, menganalisis ideologi-ideologi apa saja yang ada di dunia ini dan bagaimana Pancasila itu menjadi ideologi yang memang pas untuk Indonesia. Diharapkan Anda juga mampu membuat perbandingan, menalar ideologi-ideologi yang ada termasuk dengan Pancasila. Ideologi itu apa? Ada yang berpendapat bahwa ideologi itu adalah seperangkat sejumlah gagasan pemikiran yang kemudian ada aspek tindakannya. Ada sistem yang kemudian bisa dibuat untuk menjalankannya. Jadi ideologi itu bukan hanya pemikiran. Kalau pemikiran saja itu nanti itu filsafat nanti. Tapi kalau sudah sampai pada bagaimana tindakan yang harus dilakukan secara tersistem, terorganisir, itu ideologi. Jadi itu nanti poin penting perbedaan filsafat dengan ideologi. Jadi Pancasila itu sebagai ideologi negara juga sebagai filsafat negara. Itu nanti bedanya di situ ya. Jadi penekanan tentang orientasi tindakan yang dapat diorganisir itu adalah kekhasan ideologi. Itu sastra Prateja. Ada Mubiarto yang menyatakan ideologi itu merupakan sejumlah doktrin, kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki sebuah kelompok masyarakat atau suatu bangsa dan itu menjadi pegangan dan pedoman kerja. Jadi sama ya. Ada aspek sistem pelaksanaannya itu ideologi. Jadi kalau hanya doktrin saja, kepercayaan saja, nggak ada aspek pelaksanaan itu belum menjadi ideologi. Ada lagi yang mengartikan ideologi itu konsepsi manusia dalam mengenal politik, sosial, ekonomi untuk diterapkan. Ya, sama aspek penerapan itu menjadi pembedanya ideologi dengan pemikiran. Ya. Ada yang mengartikan Franz Magnus Suseno, ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai dan sikap dasar. Jadi muncul di situ sikap dasar. Sikap dasar itu maksudnya adalah sikap dasar yang sifatnya rohaniah, yang sifatnya konsep, gitu ya. Itu arti ideologi. Ini boleh saya ringkas seperti ini ya. Ideologi itu sistem berpikir, nilai, bahkan kepercayaan sebuah kelompok masyarakat. Ya, dalam konteks ini ideologi dan filsafat memiliki ciri yang saling beririsan. Ya, tapi ideologi juga merupakan sikap dasar yang sistematis. Ini yang menjadi pembeda dengan filsafat tadi ya. Nah, bagaimana ceritanya ideologi itu bisa lahir? Yang pertama, perubahan ilmu pengetahuan dari abad pertengahan menuju era modern itu menunjukkan 2 fenomena utama. Pertama, matinya agama dan Tuhan. Jadi dulu manusia itu pemikirannya selalu terkait dengan Tuhan dan agama. Tapi karena dianggap, ini di Eropa ini khususnya ya, mohon maaf latar belakang ini di Eropa,
agama keyakinan di Eropa pada abad pertengahan sampai abad 15 lah gitu ya, itu dianggap tidak bisa menjawab persoalan-persoalan besar manusia. Justru pada abad 16, 17 dan nanti menjadi lebih kuat terlihat pada saat masa revolusi industri abad 18, itu ternyata pikiran manusia dan pengalaman manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang diciptakannya dianggap justru lebih mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan besar mereka. Maka jadilah ideologi itu menjadi alternatif pengganti agama. Agama ditinggal. Ya, itu latar belakangnya begitu. Agama dianggap tidak bisa menjawab persoalan besar masyarakat, kebutuhan besar mereka, tidak bisa menjawab fenomena alam yang ada. Ya, karena apa? Karena di satu sisi Eropa berada pada titik yang paling gelap, di sisi lain mereka melihat ada kemajuan di dunia lain pada saat itu, di dunia Muslim ya, di negara-negara Muslim itu kemajuannya sangat pesat dan mereka tidak mendapatkan jawaban untuk bisa menandingi kemajuan dunia Islam dari agama mereka. Justru mereka kemudian melihat bahwa pemikiran-pemikiran, filsafat rasionalisme, empirisme, ya dulu belum muncul istilah itu, tapi muncul gerakan-gerakan lebih mengandalkan logika dan pengalaman manusia, itu kemudian melahirkan namanya ideologi dan filsafat. Ya, ketika hanya pemikiran dia disebut filsafat, ketika sudah diterapkan dia menjadi ideologi. Karena itu ketika ada rasionalisme dan empirisme, nanti itu bisa dibahas sebagai sebuah aliran filsafat, tapi juga bisa melahirkan namanya ideologi. Bisa disebut sebagai ideologi. Nah, sumber ideologi bisa berupa pemikiran seorang tokoh. Ya, ada ideologi-ideologi besar, tokohnya misalnya Karl Marx, Lenin gitu ya. Atau bisa juga berupa pemikiran sejumlah orang dalam sebuah kelompok. Juga bisa muncul dari nilai-nilai dan keyakinan yang bersifat universal. Arus besar ideologi saat ini misalnya adalah liberalisme sosialis dan liberalisme individualis. Ya, jadi kebebasan, tapi kemudian dikonsep dalam bentuk model berpikir sosialis, dan ada kebebasan yang dibentuk dalam model berpikir individualis. Liberalisme yang bersifat individualis itu melahirkan beberapa konsep besar seperti demokrasi, dalam ekonomi, dalam politik itu ya, dalam ekonomi ada kapitalisme, kemudian kalau sekarang ada neoliberalisme. Liberalisme sosialis itu melahirkan konsep dalam politik ada komunisme, dalam ekonomi ada sosialisme, sekarang ada namanya kiri baru gitu ya. Ada ideologi agama. Maksudnya ideologi agama itu agama-agama dengan kelompok-kelompoknya itu kemudian melahirkan ideologi-ideologi baru. Dalam konteks sekarang misalnya ada misalnya dalam konteks agama Islam, ya, termasuk juga di Kristen juga ada begitu ya, fundamentalisme. Di Kristen ada, di Islam ada. Fundamentalisme ini yang kemudian berkembang menjadi ideologi radikal, gitu ya. Di negara-negara Eropa, kelompok radikal itu juga ada yang orientasinya adalah agama. Itu misalnya ya, Pancasila itu menjadi ideologi gitu ya. Sekarang ada namanya ideologi kepentingannya kaum perempuan, namanya feminisme ya. Kemudian ada yang ideologi yang pokoknya pro orang miskin gitu ya. Biasanya dipakai ini oleh kelompok-kelompok sosialis gitu ya.
dan beberapa ideologi lain yang berbasis kepentingan. Nah, bagaimana kedudukan dan fungsinya? Ideologi itu memiliki fungsi bahkan sebagai sistem kepercayaan. Ini yang kemudian di negara-negara tertentu yang menganut ideologi tertentu, agama itu sebenarnya tidak diakui, yang diakui adalah ideologinya. Ya. Negara-negara komunis menerapkan itu. Ya. Ada juga yang menyebut ideologi itu sebagai proyek nasional. Jadi bagaimana negara ini akan dijalankan itu tergantung ideologinya. Ada juga sebagai relasi sosial. Bagaimana pola hubungan antar masyarakat itu ditentukan oleh ideologi. Ya, misalnya dalam negara sosialis, komunis, relasi masyarakat itu sama, semuanya dianggap hubungannya dianggap setara, tapi semuanya tunduk pada rejim gitu ya. Tapi di negara-negara yang lebih liberal, ya, di Eropa, di Amerika, maka individu itu kuat. Ya, individu itu kuat. Nah, kekuatan individu karena dia merdeka tergantung kepada posisi sosial dan ekonominya. Kalau orang bisa kaya, mohon maaf ya, dia akan menjadi kuat gitu kan. Bahkan bisa mengalahkan negara. Nah, ada banyak ideologi, ada Marxisme, Leninisme, liberalisme, sosialisme, kapitalisme, itu nanti Anda pelajari, ada referensi yang bisa saya bagikan untuk ini. Silahkan nanti dibaca, ini terkait juga dengan tugas-tugas ya dalam mata kuliah ini. Ini ada Marxisme, ada Leninisme, ya, ada kapitalisme yang menjadi lawan dari sosialisme, ada Adam Smith gitu ya.